Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, ketemu lagi bersama saya Fitria Sari, guru IPA dari SMP Negeri Depok. Oh iya, video pembelajaran sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai gaya, gerak, dan hukum Newton. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Mau tahu videonya? Simak ya, dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Nah, pada bahasan sistem gerak pada manusia, kita akan membahas yang pertama ada rangka atau tulang, yang kedua sendi, ketiga otot, yang keempat gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya, yang kelima upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, untuk yang pertama mengenai tulang atau rangka, di sini saya akan mengelompokkan beberapa bagian. Yang pertama ada rangka kepala, ada rangka anggota gerak, dan ada rangka badan. Untuk rangka kepala, dia terdiri dari tulang ubun-ubun, ada tulang kepala belakang, tulang baji, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang pelipis, tulang dahi. Dan untuk rangka anggota gerak, di sini dibagi lagi menjadi dua. Ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah. Untuk rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, terdiri dari tulang lengan atas, biasanya disebut dengan humerus, ya. Ada tulang hasta atau nama ilmiahnya adalah ulna. Ada tulang pengumpil, nama ilmiahnya adalah radius. Ada tulang pergelangan tangan, nama ilmiahnya adalah karpal. Ada tulang telapak tangan, namanya metakarpal. Dan ada tulang jari tangan, namanya falang. Nah, kalian harus perhatikan di sini untuk tulang lengan atas nama lainnya adalah humerus. Untuk lengan bawah di sini dia terdiri dari dua tulang. Nah, kalian lihat perbedaannya. Untuk tulang hasta atau tulang ulna dia searah dengan jari kelingking, sedangkan untuk tulang pengumpil dia searah dengan ibu jari. Nah, lalu di sini pergelangan tangan ya, nama ilmiahnya karpal, metakarpal, lalu ada tulang jari tangan yang disebut adalah falang. Nah, lalu ada anggota gerak bawah, yaitu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari kaki. Nah, untuk rangka badan di sini saya mengelompokkan lagi menjadi 4. Ada, kita bahas dari yang paling atas, yaitu ada tulang selangkah, ada tulang belikat, lalu pada bagian arah dada ada tulang dada, ada tulang hulu badan, ada tulang rusuk sejati, ada rongga antar rusuk, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk melayang, dan ada tulang taju pedang. Nah, lalu kita ke bagian tulang belakang. Nah, ini ya vertep ya, tulang vertep. Nah, terdiri dari tulang leher. Tulang leher ini terdiri atas tulang atlas dan tulang pemutar. Nah, tulang leher ini jumlahnya ada 7 ruas. Lalu di bagian tulang leher ada tulang punggung. Tulang punggung ini sebagai tempat melekatnya tulang rusuk dan jumlahnya ada 12. Lalu terdapat tulang pinggang, juga jumlahnya sebanyak 12 ruas. Nah, lalu ada tulang kelangkang dan tulang ekor, dan dia bersatu ke dalam gelang panggul. Nah, ini tulang panggulnya ya adik-adik. Ada tulang usus, ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan. Nah, untuk tulang dewasa, ketika kita menjumlahkan, maka jumlah keseluruhannya ini sangat banyak, mencapai 206 tulang. Banyak ya. Nah, kita bahas mengenai fungsi tulang untuk tubuh. Yang pertama adalah melindungi organ dalam. Nah, misalnya apa sih? Nah, misalnya nih, tulang rusuk, pasti dia melindungi organ bagian dalam. Ada organ apa di dalam tulang rusuk? Ada ada organ jantung dan ada organ paru-paru. Nah, gimana kalau tulang tengkorak? Tulang tengkorak pasti melindungi otak. Nah, lalu untuk menegakkan tubuh. Nah, kebayang ya, jika tidak ada tulang maka tubuh tidak bisa berdiri tegak. Sebagai tempat menyimpan mineral dan energi, lalu memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, dan otot ini adalah merupakan sebagai alat gerak aktif ya adik-adik ya.
Nah, ini sebagai alat gerak aktif, sedangkan si tulang atau si rangka dia merupakan alat gerak pasif. Nah, kenapa sih tangan kita bisa bergerak? Tangan kita bisa bergerak karena si otot menggerakkan tulang ya. Nah, lalu fungsi tulang yang terakhir adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Namun, untuk tempat pembentukan sel darah ini dia hanya terjadi pada beberapa tulang, misalnya pada tulang paha atau tulang femur, tepatnya ada di bagian sumsum tulang. Nah, kita lanjut ke bahasan struktur tulang. Nah, di sini saya memberikan gambar struktur tulang. Anggap saja ini merupakan tulang paha ayam ya adik-adik ya. Nah, struktur tulang ini dia bentuknya itu tidak halus ya. Dia ada tonjolan di kedua ujungnya ya. Dan ada lubang di bagian tengahnya. Nah, tonjolan ini fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya otot ya. Dan lubang ini fungsinya adalah sebagai tempat masuknya pembuluh darah dan syaraf. Nah, pada bagian luar tulang dia terdapat permukaan yang sangat kasar yang namanya adalah peristem. Nah, peristem ini dilapisi oleh membran kuat ya. Nah, membran kuat ini yang menyebabkan si peristem ini sangat kuat dan keras. Nah, peristem ini dia berperan penting untuk sebagai perbaikan dan pertumbuhan tulang. Nah, dan di bagian peristem ini terdapat lubang. Nah, lubang pada peristem ini dia fungsinya untuk mengantar zat makanan ke dalam tulang. Nah, di bawah bagian peristem ini dia terdapat tulang kompak atau tulang keras. Nah, di sini ya adik-adik. Nah, tulang ini dia tersusun atas zat kapur, fosfor, pembuluh darah, dan serabut elastis. Kenapa sih tulang kompak ini bisa menjadi keras? Karena dia adanya zat kapur dan fosfor. Nah, untuk serabut elastis ini fungsinya untuk mempertahankan agar si tulang ini tidak mudah rapuh ya atau tidak mudah patah. Nah, lalu kita ke bagian tulang spons. Nah, di bagian tulang spons ini di dalamnya terdapat ruang-ruang kecil yang terbuka sehingga tulang ini menjadi sangat ringan. Nah, lalu pada bagian tengah tulang ini dia terdapat lubang yang isinya adalah jaringan berlemak. Jaringan berlemak ini yang sering kita sebut sebagai sumsum tulang. Nah, sumsum tulang ini dia terdiri dari sumsum tulang merah dan kuning. Nah, untuk sumsum merah dia berada di antara rongga tulang spons. Di sini adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan sel darah putih. Nah, namun untuk pembentukan sel darah putih hanya sebagian saja ya adik-adik ya. Lalu untuk sumsum kuningnya dia terletak di bagian tengah tulang panjang ini. Nah, isinya apa? Isinya adalah jaringan yang berlemak. Nah, lalu bagian terakhir adalah setiap ujung-ujung tulang. Biasanya kalau misalnya pada tulang paha ayam, kalian suka melihat kan bagian putih-putihnya yang bisa dimakan. Nah, itu merupakan tulang kartilago yang melapisi tulang keras. Tulang kartilago tulang apa sih? Tulang kartilago itu adalah tulang rawan ya. Oke. Bahasan selanjutnya yaitu macam-macam tulang pada sistem rangka. Yang pertama dilihat dari bentuknya, ada tulang panjang. Tulang panjang itu berbentuk tabung dan umumnya itu berongga, ya seperti pipa ya, tabung atau pipa. Nah, contohnya di mana? Ada di paha, ada di betis, ada di tulang kering, di hasta dan pengumpil. Lalu tulang pipi itu berbentuk pipi dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Bentuknya seperti ini ya adik-adik ya, pipi tipis. Lalu ada tulang pendek berbentuk silindris. Contohnya pada pergelangan kaki dan tangan. Ini contohnya ya, karpal, metakarpal. Lalu ada tulang tidak beraturan. Kenapa sih namanya tidak beraturan? Karena tulang ini tidak dapat didefinisikan bentuknya seperti apa. Coba kalian lihat ya. Di sini bentuknya ada yang panjang tumpul, tapi ada bulatannya ya.
terus ada yang runcing gitu, jadi tidak beraturan. Nah, ada di mana sih? Ada di wajah dan ada di tulang belakang. Nah, bagaimana perkembangan tulang? Nah, perkembangan tulang, istilah biologinya disebut dengan osifikasi atau proses penulangan. Jadi gini, sebelum kalian lahir, beberapa bulan sebelum kalian lahir ke dunia, berarti kan kalian masih dalam kandungan ya. Nah, tulang kalian itu semuanya adalah tulang rawan atau tulang lunak, kartilago. Nah, seiring berkembangnya waktu, maka tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, namun ada beberapa bagian tulang rawan akan tetap menjadi tulang rawan walaupun nanti kalian usianya sudah tua ya. Itu tulang apa sih? Ada tulang hidung sama ada tulang telinga ya. Nah, coba kalian pegang, maka tulang hidung dengan tulang telinga kan lentur ya, tidak keras. Nah, itu sebagian tulang yang tidak mengalami perkembangan, artinya tetap ya. Nah, gimana kalau yang tulang rawan menjadi tulang keras? Nah, kita lihat ya di sini prosesnya. Jadi ini merupakan tulang rawan, semuanya tulang rawan, namun pada bagian tengah tulang rawan ini terdapat sel tulang atau osteoblas. Nah, osteoblas ini nanti akan membentuk sebuah rongga yang nanti dalamnya ini ada pembuluh darah dan akan membentuk pembentukan sumsum kuning tulang ya. Nah, nanti yang atasnya pun sama ya, yang atasnya pun akan membentuk yang sama sehingga bagian atas, tengah, dan bawah menjadi tulang ya. Semuanya nanti seiring berjalannya waktu akan menjadi tulang keras ya. Ini tulang rawan sendi, tulang keras, yang lalu di bawah tulang keras ada tulang rawan yang sedang tumbuh, di bawahnya ada lagi tulang keras yang sedang tumbuh. Nah, bagian bawahnya juga sama, tulang rawan yang sedang tumbuh, tulang keras yang sedang tumbuh. Nanti pokoknya semuanya menjadi tulang keras. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai persendian. Nah, persendian atau artikulasi itu dibagi menjadi 3. Ada sendi mati atau sinartrosis, ada sendi kaku, amfiartrosis, dan ada sendi gerak, diartrosis. Nah, artinya kalau sendi mati apa sih? Nah, namanya aja mati ya. Coba yuk kita ke pembahasannya. Sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, ini ya serabutnya. Nah, contohnya di mana? Hubungan antar tulang tengkorak ya. Jadi tidak bisa bergerak ya. Lalu ada sendi kaku. Nah, sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. Kartilago tadi sudah kita bahas ya, merupakan tulang rawan. Memungkinkan gerakan tapi hanya terbatas. Nah, ini tulang rawan penghubungnya. Dia bisa bergerak tapi terbatas sekali. Contohnya di mana? Sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar ruas tulang betis, dan tulang kering. Nah, sendi gerak. Nah, kalau sendi gerak artinya dia ada pergerakan. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, sendi gerak itu ada 4 macam. Ada sendi engsel, nih bagian di siku ya. Terus lalu ada sendi peluru, bagian kaki ya. Ada sendi pelana ya di bagian jari-jari tangan, dan ada sendi putar di bagian kepala. Nah, sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah, contohnya di lutut, siku, dan ruas antar jari. Sendi peluru, sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Nah, ini ya contohnya, kedua ujung tulang itu berbentuk mangkuk dan bonggol. Nah, ini mangkuk dan bonggol. Contohnya di mana? Sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Lalu ada sendi putar. Nah, sendi putar itu merupakan ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya di mana sih? Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Nah, coba deh kamu putar antara tulang atlas dan tulang leher, maka kepala kamu berputar ke kiri dan ke kanan. Lalu sendi yang terakhir merupakan sendi pelana, yaitu kedua ujung tulang yang membentuk sendi berbentuk seperti pelana. Ini pelana ya adik-adik ya, dan berporos 2.
Contohnya sendi tulang pada ibu jari antara tulang telapak tangan dengan ruas tulang jari tangan. Nah, lanjut ya, kita ke pembahasan 3, yaitu mengenai otot. Otot itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada otot lurik atau nama lainnya adalah otot rangka, ada otot jantung, dan ada otot polos. Nah, perbedaannya dari mana sih? Ayo kita lihat perbedaannya. Pertama dari bentuk sel. Untuk otot polos berbentuk gelendong dengan ujung runcing. Nah, jika di sini Ibu gambarkan, maka bentuknya itu runcing, ya, bentuk ujungnya itu runcing. Nah, seperti ini. Ya, nanti ada lagi gitu ya, bentuknya ujungnya runcing. Nah, lalu otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Jelas ya kalau ini gambarnya ya. Otot lurik atau otot rangka berbentuk memanjang, silindris, dan serabutnya ujungnya tumpul. Dilihat dari inti sel, kalau untuk otot polos dia memiliki inti sel 1 yang terletak di tengah. Ya, ini ya untuk otot polos di tengah. Kalau untuk otot jantung memiliki inti sel yang banyak dan terletak di tengah. Nah, kalau untuk otot lurik dia inti selnya beradanya di tepi. Nah, bagaimana dengan cairan sitoplasmanya? Nah, untuk sitoplasmanya, kalau untuk otot polos dia tanpa garis melintang yang jelas, ya, tanpa garis melintang yang jelas. Kalau untuk kalau untuk otot jantung, sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Lalu kalau untuk otot lurik, sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas, sama seperti otot jantung. Gimana sih cara kerjanya? Kalau untuk otot polos dia bekerja secara involunter, artinya di luar kehendak. Nah, namun kalau untuk otot jantung dan otot lurik dia bekerjanya kalau untuk otot jantung bekerja secara involunter juga di luar kehendak, namun kalau untuk otot lurik dia sesuai kehendak, ya, kehendak kita ya. Nah, lalu kecepatan kontraksinya bagaimana? Untuk otot polos kontraksinya lambat. Kalau otot jantung dia kuat dan berirama, namun kalau untuk otot lurik dia kontraksinya bersifat cepat. Nah, untuk kemampuan kontraksi, kalau untuk otot polos kontraksinya dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah, dan untuk otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Nah, namun kalau untuk otot lurik dia mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Untuk letaknya, kalau untuk otot polos dia terletak di dinding penyusun organ-organ dalam. Misalnya di mana sih? Nah, misalnya di pembuluh darah, ya. Lalu di saluran pencernaan. Lalu di kandung kemih. Dan lalu ada di rahim. Di rahim juga ada ya adik-adik ya. Nah, kalau untuk otot jantung jelas letaknya ada di jantung, dan otot lurik adanya menempel pada tulang atau rangka. Nah, kita lanjut ke bagian 4 yang membahas gangguan dan kelainan tulang. Nah, gangguan dan kelainan tulang yang pertama adalah skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan, jadi seperti huruf S. Nah, lalu untuk lordosis, tulang belakang bagian punggungnya membengkok ke arah ke depan, gini ya. Nah, untuk kifosis, tulang bagian punggungnya membengkok ke belakang. Kalau ke belakang berarti seperti gini. Nah, fraktura merupakan patah tulang. Osteoporosis yaitu tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya ini terjadi pada usia tua ya, usia lansia. Nah, selanjutnya ada riketsia. Riketsia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Nah, ini menyebabkan pembentukan tulangnya menjadi tidak sempurna. Biasanya cirinya itu kakinya bengkok berbentuk huruf O atau huruf X. Nah, ini bentuknya tadi yang skoliosis ya, ke kiri atau ke kanan. Lordosis, tulang punggungnya ya. Kalian lihat bagian tulang punggungnya ini ke depan ya, seperti huruf C. Lalu kalau untuk kifosis ini membungkuk, C terbalik ya. Lalu posisi duduk yang benar ini seperti ini, tegak dan beri jarak antara bahan bacaan dengan mata. Nah, pembahasan terakhir mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah,
Yang pertama, kita harus berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Kapan sih berjemur yang baik? Berjemur yang baik saat matahari sudah terbit ya, sudah ada dan panas, namun jangan lebih dari jam 10 ya. Sampai jam 10 ya. Jangan lebih dari jam 10 karena nanti sinar mataharinya sudah tidak sehat untuk kulit. Gitu. Kenapa sih kita perlu berjemur di bawah sinar matahari? Untuk mendapatkan vitamin D secara alami ya, secara gratis ya. Karena vitamin D ini kan tidak bisa diproduksi di dalam tubuh sendiri gitu ya. Jadi vitamin D ini kita dapatkan dari luar, yaitu dari sinar matahari dan dari makanan. Namun dari makanan ini vitamin D ini dia jumlahnya itu sangat terbatas, sehingga kita cari dari sinar matahari ya. Nah, yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Contohnya apa aja sih makanan yang mengandung banyak kalsium? Contohnya misalnya ikan salmon. Lalu ada di sayur-sayuran juga ada, misalnya ada di jamur ya. Terus di buah-buah juga ada, di pisang. Telur juga mengandung kalsium. Lalu tahu dan tempe. Nah, perbanyak konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Dari mana sih? Makanan apa aja sih yang banyak mengandung vitamin D? Nah, biasanya adalah makanan ikan laut ya. Makanan ikan laut, kuning telur, susu juga banyak mengandung vitamin D. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari kebiasaan duduk yang salah. Sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Melakukan olahraga secara teratur. Nah, arti teratur ini kalian harus berolahraga misalnya seminggu 3 kali gitu ya, dalam durasi 30 menit gitu. Lalu memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.